Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Saputri. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Kali ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Fakultas FKIP, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kali ini saya ingin mewawancarai salah satu narasumber yang cukup bisa membantu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kita tanyakan nanti di podcast kali ini tentang kebijakan dan kesejahteraan guru honorer. Baiklah, kepada Ibu Nur Hasanah, silakan memperkenalkan diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya ditunjuk untuk membantu mengenai pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya bagi guru honorer ya. Insyaallah saya usahakan sebaik mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Mungkin pengalaman Ibu boleh diceritakan, Bu, sama Ibu alumni dari universitas mana? Baiklah, saya menempuh pendidikan pertama jenjang pendidikan SD dibarengi dengan ibtidaiyah, kemudian sanawiyah di Serang, lanjut ke MA di Jakarta Selatan, yaitu di Manfiriah 3 kalau sekarang yaitu Manufak. Kemudian dilanjut ke Universitas Ibnu Khaldun Lombok, selanjut juga ke Unisma S2-nya ya. Ya, mungkin cukup sudah lumayan berpengalaman, dan kebetulan tema podcast kita kali ini tentang kebijakan dan kesejahteraan terhadap guru honorer. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Bu, kali ini kita masuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan. Apa sebenarnya yang membedakan status guru honorer dengan guru PNS dalam sistem pendidikan kita saat ini? Status guru itu kebijakannya hanya di pemerintah aja. Mungkin kalau guru honorer itu biasanya dalam kalau sistem status ya, kalau guru honorer kan sudah guru honorer itu kalau yang lama sekarang itu kebijakannya sudah ada. Kalau misalkan ngajar di EMIS, datanya sudah ada, sudah terdaftar. Kalau guru negeri istilahnya itu ya hanya membedakan itu aja sih, membedakan tentang penggajian mungkin. Kalau penggajian untuk guru PNS kan langsung dari pemerintah langsung, tapi kalau guru honorer itu biasanya kebijakan dari pengelola pendidikan itu sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang tuh udah terbantu dari pemerintah juga ya. Kita tidak bisa meniadakan, tapi memang terbantu walaupun jauh dari guru yang PNS. Tapi untuk namanya pekerjaan atau hanya jabatannya aja. Kalau pekerjaan itu hampir sama, bukan hampir sama, bebannya sama, beban ngajar sama gitu kan. Pokoknya apapun yang dilaksanakan di sekolah itu sama. Misalkan kalau guru honorer yang ngajarnya sebagai guru kelas, baik itu di kelas 1, 2, 3 dan seterusnya, ya sama jamnya. Kita harus mengikuti apa yang di
diprioritaskan oleh pemerintah sendiri atau mengikuti kurikulum. Jadi walaupun guru honorer itu nggak semena-mena guru itu si anaknya ngajar, tidak, tapi kita juga sama-sama bertanggung jawab. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Ibu menilai kebijakan pemerintah saat ini terkait rekrutmen dan pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau P3K? Apakah tindakan seperti itu menurut Ibu sudah cukup adil atau belum? Itu berbeda-beda ya persepsinya, karena setiap orang mempunyai pendapat sendiri. Ada yang mengatakan bahwa itu kebijakan sekarang sudah bagus, sudah ada perkembangan baik, tapi ada yang sebagian kok yang sudah lama mengajar sekian tahun nggak terdaftar, nggak dapat kebijakan yang sama yang lainnya, misalkan yang sudah belasan tahun dari atas jadi P3K, tapi kalau yang baru lulus langsung dia tes, langsung kemudian dia dapat, langsung dia akan P3K. Itu dari situ aja. Jadi ada yang merasakan memang kekecewaan, ada yang dianggapnya biasa saja, ada memang itulah kebijakan. Jadi bagaimana persepsi orang tersebut. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana dampaknya terhadap kualitas pendidikan jika kesejahteraan guru honorer terus diabaikan? Dampaknya sangat signifikan sekali ya. Kalau misalkan kan kalau guru itu kan sebagai pendidik memang harus dipenuhi segala kebutuhannya, baik itu dari sandang pangan gitu kan, karena itu kebutuhan mendasar. Kalau misalkan guru nih mengajar dalam perut keroncongan, dalam perut lapar, kemudian meninggalkan keluarga juga tidak meninggalkan keluarga juga karena tidak ada apa yang dia harus makan, mungkin tidak masih ada di pikirannya, bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga dan diri sendiri. Itu ada pengaruhnya itu. Cuman bagi saya itu, karena kalau ada pagi itu kan ikhlas beramal. Jadi bagaimanapun harus ikhlas. Kita mengajar itu walaupun guru honorer, saya sendiri guru honorer. Tapi bagaimana caranya kita bisa mencerdaskan anak bangsa ini, membimbing anak ini dengan baik, bisa mencapai dengan tujuan yang kita harapkan dan masyarakat juga yang mengharapkan seperti itu gitu. Jadi kita berusaha bagaimana kualitas anak nih yang nantinya akan mengeluarkan kelulusan yang baik itu, walaupun seperti itu kita walaupun guru honorer gitu, kita harus memperjuangkan bagaimana anak itu menjadikan anak itu yang baik, lulus dengan baik, predikat yang baik, walaupun kesejahteraan tidak kurang terpenuhi. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya Bu, kali ini yang terakhir, apakah ada kebijakan dari daerah tertentu atau sekolah tertentu yang bisa menjadi contoh baik dalam memperhatikan nasib guru honorer? Setahu saya kalau misalkan kebijakan sekolah yang lain misalkan melihat sekolah yang lain itu terpuruk itu misalkan, atau gurunya itu kalau ini besar ini yang ini kecil, karena kan rumah tangga mereka masing-masing punya kebutuhan sendiri gitu. Jadi nggak bisa rumah tangga ini misalkan mengikuti campurkan dengan rumah tangga ini, kecuali mungkin kalau misalkan yang ini itu udah besar terus melimpah terus juga dia bijaksana, mungkin bisa seperti itu ya, melihat tetangganya lah yang kurang gitu. Tapi setahu saya itu belum ada sih. Jadi bagaimanapun rumah tangga kita sendiri ini nih atau sekolah kita sendiri tuh bagaimana cara memenuhi kebutuhannya itu. Gitu. Paling itu. Jadi dari sekolah yang lain belum ada. Mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus tentang konsep tentang kesejahteraan dan kebijakan untuk guru honorer. Saya sendiri bisa memberikan kesimpulan bahwasannya menjadi guru honorer itu
sangatlah susah ya, nggak gampang, dan mungkin tapi kita harus kembali lagi ke awal ya Bu, diniatin untuk mencerdaskan, punya target untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa yang lebih baik. Mungkin saya sendiri sangat berterima kasih Bu terhadap wawancaranya kali ini yang mengusung tema cukup bagus tentang kesejahteraan guru honorer. Mungkin buat guru-guru honorer di luar sana setelah mendengarkan wawancara ini bisa lebih semangat lagi dan mengambil hikmah dari apa yang Ibu Nur Hasanah tadi sampaikan. Mungkin dari kami, saya sebagai moderator untuk wawancara kali ini mohon pamit Bu. Demikianlah wawancara singkat dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.